Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Yogi Kiratawan dengan NIM 23150510047 dari kelas PTI 6C. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi mengenai tugas proyek saya. Nah, di sini saya membuat sebuah tugas yaitu smart parkir otomatis menggunakan dua buah sensor, yaitu yang pertama ada sensor infrared dan yang kedua ada sensor jarak atau ultrasonik. Nah, dan juga saya menggunakan satu komponen tambahan lain yaitu ada servo. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah shortcut-nya pada Arduino IDE. Di sini saya menggunakan untuk library-nya seperti ini. Nah, setelah saya melakukan konfigurasi library-nya, saya melakukan konfigurasi untuk WiFi atau jaringannya. Nah, di sini saya melakukan konfigurasi menggunakan WiFi SSID, yaitu untuk nama jaringan saya yaitu Galaxy A55. Nah, setelah melakukan konfigurasi untuk nama jaringannya memiliki sebuah password. Untuk passwordnya saya membuat seperti ini. Nah, selanjutnya di sini bagian yang penting karena eh, apa namanya website saya ini akan terhubung ke Firebase untuk smart parkirnya. Di sini saya sudah membuat shortcode-nya untuk Firebase-nya eh, akan terlihat atau memiliki Firebase database URL-nya seperti di layar. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi pada database URL-nya, saya melakukan pemanggilan path-nya menggunakan Firebase path yang sudah saya buat, yaitu ada parkir portal. Nah, kita masukkan pada bagian seperti di layar. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi pada Arduino IDE-nya ke Firebase, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pin sesuai dengan sensor-sensor yang sudah kita buat. Nah, untuk konfigurasi pin-pinnya saya melakukan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya eh, saya membuat untuk deteksi jaraknya menggunakan sensor ultrasoniknya. Nah, di sini saya membuat rentang minimal untuk deteksinya itu minimal 2 cm dan maksimum 25 cm. Kemudian ada konfigurasi dari sensor infrarednya. Di sini saya menggunakan konfigurasi seperti ini, yang dimana ketika objek itu eh, apa namanya ada objek yang terbaca, maka output sensornya itu biasanya low. Nah, untuk sudut servonya di sini saya menggunakan untuk close angle-nya itu ada 180 derajat dan open angle-nya itu ada 90 derajat. Kemudian ada konfigurasi seperti ini, bisa dilihat kembali pada layar. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan pengkoneksian WiFi-nya. Nah, untuk pengkoneksian WiFi-nya saya menggunakan code seperti ini. Nah, setelah kita melakukan pengkoneksian dari WiFi-nya, kita akan melakukan fungsi dari sensor-sensornya. Nah, di sini saya sudah membuat konfigurasinya untuk sensor ultrasonik atau sensor jaraknya seperti ini. Kemudian untuk sensor infrarednya seperti ini. Untuk sensor atau komponen servonya seperti ini. Dia akan memiliki dua buah output, yaitu buka palang dan juga tutup palang. Nah, selanjutnya pada shortcut Arduino IDE-nya, di sini saya menggunakan penginputan fungsi untuk mengirimkan data ke Firebase-nya. Di sini akan muncul apabila WiFi-nya itu tidak terkonek, maka akan muncul notifikasi WiFi terputus dan memiliki eh, info mencoba koneksi ulang. Nah, ini untuk apa namanya untuk sistem produksi gunakan sertifikasi root CE-nya. Nah, ini merupakan untuk fungsi untuk melihat eh, output yang kita terima dari serial monitornya.
Nah, outputnya itu bisa kalian lihat di serial monitor seperti ini di bawah. Ini outputnya itu secara real time. Dan ini untuk setup dari apa namanya sensor-sensornya. Ini sesuai dengan pin yang sudah kita konfigurasikan di atas. Dan ini loop utamanya pada eh, pemrograman smart parkir yang sudah saya buat. Nah, setelah saya melakukan konfigurasi pada Arduino IDE-nya, kita bisa melakukan pengecekan pada Firebase-nya dan juga pada websitenya secara langsung. Nah, di mana pada eh, smart parkir ini, ketika ada sensor atau objek yang melewati sensor infrared dan juga sensor ultrasonik atau sensor directnya, maka komponen servonya itu akan terbuka. Nah, di sini pada database Firebase-nya dan juga websitenya akan memunculkan informasi apakah ada objek atau tidak. Dan ini dilakukan secara real time. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan pada database Firebase-nya dan juga pada website yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan. Nah, di mana apabila kondisi ketika ada objek yang apa namanya dideteksi oleh sensor infrarednya dan juga sensor ultrasoniknya, maka servonya itu akan terbuka. Nah, untuk sensor ultrasoniknya itu rentangnya dari 2 sampai maksimum 25 cm. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan apakah eh, objek yang saya deteksi ini akan terdeteksi pada Firebase dan juga website saya. Nah, bisa dilihat pada layar, pada Firebase-nya terdeteksi ada sebuah objek yang berhenti di antara sensor infrarednya dan juga sensor ultrasoniknya. Maka status dari database Firebase-nya itu akan terbuka seperti ini dan juga terlihat di sini data dari sensor jaraknya itu mendeteksi 5,33 cm. Kemudian untuk apa namanya objek deteksinya itu true berarti itu ada objek. Nah, untuk di smart parkir dari websitenya juga eh, apa namanya sensor ultrasoniknya itu membaca sama dengan Firebase-nya itu 5,33 cm. Untuk status infrarednya terdeteksi karena pada apa namanya Firebase itu true berarti terdeteksi sebuah objek yang ada pada sensor infrarednya. Kemudian untuk status kendaraannya itu berarti ada kendaraan karena ini smart parkirnya berarti eh, apa namanya eh, objeknya itu terdeteksi. Kemudian untuk status palangnya itu terbuka karena sensor infrarednya dan juga sensor ultrasoniknya itu mendeteksi sebuah objek, maka status pelangnya itu terbuka. Dan untuk update terakhirnya itu ini merupakan update real time dari pembacaan objek yang dilakukan tadi. Nah, kita akan coba tutup apabila kondisi kendaraannya sudah berjalan. Nah, maka pada Firebase-nya itu tadi yang eh, terdeteksi objek sekarang sudah tidak terdeteksi objek. Kemudian untuk sensor ultrasoniknya kembali ke -1 cm di mana di floatnya itu saya buat -1 cm dan juga untuk status pelangnya itu tertutup. Alur kerja sistem smart parking dimulai ketika objek terdeteksi oleh sensor ultrasonik dan sensor infrared. Jika kedua sensor mendeteksi objek secara bersamaan, ESP32 akan menggerakkan servo untuk membuka palang. Pada saat yang sama, ESP32 mengirimkan data seperti jarak kendaraan, status sensor, dan juga status palang ke Firebase Real-Time Database melalui koneksi Wi-Fi atau hotspot. Kemudian, website mengambil data dari Firebase secara real-time dan menampilkan informasi tersebut Nah, pada untuk website. pembuatan website itu saya menggunakan eh, bahasa pemrogramannya itu HTML dan juga apa namanya CSS. Nah, untuk shortcode-nya seperti ini. Nah, di sini saya membuat simple saja. Nah, untuk bagian yang paling pentingnya itu berada pada Firebase configuration-nya, yang dimana
pada website ini agar Firebase dan juga apa namanya website itu memiliki keterhubungan, maka di sini kita menambahkan eh, berupa API dari Firebase kita, kemudian ada domainnya, kemudian ada database URL-nya, dan juga ada ID dari projectnya yaitu saya buat smart parkingnya. Nah, data-data ini kita bisa peroleh dari Firebase-nya. Nah, sekian mengenai project yang sudah saya buat untuk tugas akhir individunya berupa smart parkir monitor otomatis. Nah, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.